Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan layanan yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kakak minta kesediaannya satu orang untuk membaca doa. Kepada adik minta, persilakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian aja mulai. Sudah selesai. Pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan bimbingan kelompok, yaitu tema atau topik layanannya yaitu mengenal pilihan karir setelah lulus SMP. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang akan kakak yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik atau konseling dapat memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP atau MTS. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat membedakan antara SMA dan SMK. Nah, yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat memahami jalur yang akan ditempuh setelah lulus SMP. Nah, kakak akan meminta kesepakatan waktu dari adik-adik. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Kak. 30 menit. Ada yang lain? 40 menit, Pak. 40 menit. Mungkin kita sepakati saja yang 30 menit saja. Oke, supaya tidak bosan. Oke. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu sebentar kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab. Yang kedua, kakak akan memberikan sedikit materi terkait materi layanan atau tema yang kita pada hari ini. Nah, di sini kakak mau bertanya, ada tidak yang sudah memiliki tujuan? Nah, ada kan sudah kelas 3 ya? Nah, ada di pikirannya adik-adik bilang mau lanjut di SMA atau SMK? Belum. Saya pribadi tak belum. Kalau adik minta SMA. SMA. Ini sudah tahu SMA. Kalau adik tidak SMK. Oke. Nah, di sini karena masih ada temannya yang belum tahu jalur Oke, karena masih ada temannya yang belum tahu tentang pilihan SMA atau SMP yang akan dipilih setelah lulus SMP, kita akan mengapa tuh kita harus mengetahui terlebih dahulu pilihan kita terkait pilihan SMA atau SMK. Karena adik-adik perlu diketahui bahwa mengapa kita harus mengetahui pilihan SMA atau SMK ketika kita lulus SMP, karena sebentar lagi kan kita akan mulai semakin dipersiapkan dengan baik, diharapkan hasilnya akan semakin optimal. Tidak optimal itu maksudnya kita tidak salah pilih jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pengetahuan adik-adik sekalian. Nah, di sini ada yang tahu tujuan pendidikan SMA maupun SMK? Saya, Pak. Ya, Kalau SMK itu, Pak, ditujukan untuk langsung bekerja. Kan ada jurusan di situ yang saya tahu, Pak. Jadi setelah kita tamat itu langsung diarahkan untuk bekerja di lapangan. Oh iya. Jadi itu menurut pendapat dari Ibu terkait tujuan di SMK. Ada yang mau berpendapat tujuan di sekolah SMP itu bagaimana? Atau adik belum mengetahuinya? Oke, belum. Nah, kakak akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang tujuan pendidikan di SMA maupun di SMK. Nah, yang pertama, tujuan pendidikan di SMA. Nah, yang pertama itu kita bisa meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat
dalam membangun sehubungan dengan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Nah, di SMK itu yang pertama menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan serta mengembangkan sikap profesional. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan siswa agar mampu memilih karir dan mampu berkompetensi dan mengembangkan dirinya. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah atas untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Nah, itu terkait dengan tujuan pendidikan di SMA dan SMK. Nah, adik-adik sudah paham? Paham. Oke. Nah, sebelum itu kan tadi ada di antara adik-adik yang mau masuk SMA dan mau masuk SMK. Nah, adik-adik sudah tahu tidak apa kriteria ketika kita masuk di SMA, atau masuk di SMK? Ada yang tahu kriterianya? Belum? Oke, kalau belum, Ibu akan memberikan penjelasan terkait kriteria masuk di SMA dan SMK. Yang pertama yaitu kriteria masuk di SMA. Nah, yang pastinya ketika kita berminat kepada SMA atau MA, yang dipilih harus sesuai dengan minat kita, karena kalau kita memilih di SMA dan SMK seperti tadi tujuannya kan pasti berbeda. Jadi pertama minat kita harus sudah ditentukan dengan baik. Yang kedua yaitu disetujui oleh kedua orang tua. Yang ketiga memenuhi syarat akademik. Yang keempat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Yang kelima memahami betul apa itu SMA atau MA. MA itu madrasah aliyah. Oke. Nah, yang akan dipilih seperti lokasinya, lingkungannya, dan transportasi kita ke sekolah tersebut. Nah, yang keenam yaitu mengikuti sistem pendidikan siswa yang baru diberlakukan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan diri dengan belajar dan memperbanyak doa. Kalau kriteria masuk di SMP yaitu yang pertama itu kita mestinya sudah berminat, yang kedua disetujui oleh kedua orang tua kita termasuk sosial dan ekonomi kedua orang tua kita, yang terakhir memahami persyaratan akademisnya seperti nilai kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kriteria dengan tujuan dari SMA atau SMK. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan, tadi sudah dijelaskan dan sudah ada pendapat dari temannya mengenai apa itu SMA dan apa itu SMK. Di sini SMA itu pendidikan sekolah menengah atas yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu kalau kalian memutuskan untuk memilih SMA, kalian itu harus siap-siap untuk belajar lebih rajin lagi, membiasakan diri sering membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau SMK itu dipersiapkan untuk bekerja, seperti yang dikatakan oleh adik ini tadi, dipersiapkan untuk langsung bekerja di lapangan. Nah, karena itu kalau adik-adik sekalian memutuskan memilih SMK, maka pikirkan terlebih dahulu harus belajar bekerja keras, siap mencintai dan menekuni di bidang keguruan, berlatih kreatif, dan selalu berusaha menciptakan sesuatu hasil yang baru atau yang produktif. Nah, serta bersikap profesional yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu, lalu pelajari dan kemungkinan berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha yang baru. Nah, sekolah SMK itu diutamakan memiliki fisik, mental yang sehat dan kuat, selalu berusaha mengembangkan diri serta berkompetensi. Nah, itu sedikit penjelasan dari Bapak terkait pengenalan terkait dengan materi kita, yaitu mengenal jenjang pendidikan setelah lulus SMP atau MTS. Nah, adik-adik sudah paham mengenai topik pelayanan kita pada hari ini?
Kalau begitu, ada tidak yang mau memberikan kesimpulan terkait materi kita? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, sedikit penguatan dari materi kita. Menurutku kalau SMK itu dituntut siswa langsung turun ke lapangan atau langsung bekerja sesuai dengan kejuruannya. Kalau SMA, siswa dituntut bisa kuliah, bisa kerja sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Itu ya penjelasan atau kesimpulan dari Vira. Nah, bagus sekali ya yang telah dijelaskan oleh temannya, bahwasanya di SMA itu kita bisa kuliah, bisa kerja begitu. Kalau sedangkan di SMK itu kita dituntut untuk apa lagi namanya nantinya kita dituntut untuk langsung bekerja begitu, karena sesuai dengan kejuruannya. Oke, bagus sekali ya. Mungkin itu sedikit materi dari kakak terkait tentang jenjang pendidikan setelah lulus SMP dan ITS. Mungkin materi kita ini sudah dipahami oleh adik-adik. Nah, apabila ada keluhan atau masih ada yang ingin ditanyakan tapi masih malu-malu di sini, mungkin bisa menghubungi kakak dan atau menghubungi kakak di ruangan BK. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Kakak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.